Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita kembali dalam program Kata None dan bersama Tribun kita bantu MKM. Kayaknya ada yang sudah hafal opening ini, karena juga saya sudah terbiasa dengan opening ini. Ini kayaknya lebih bagus sekali direkam aja dan dibuka pada awal opening program Kata None ini. Tetapi hari ini informasinya adalah ekonomi kita lumayan stabil dan kita berharap ini terus bergerak mengikuti hal-hal yang positif. Walaupun letupan-letupan akhir tahun tentu akan menjadi beban bagi semua bisnis di Indonesia maupun seluruh dunia karena akhir tahun. Mudah-mudahan smooth kita menutup tahun 2020 ini walaupun parameter-parameter ekonomi kita sedang tidak mendukung upaya-upaya untuk kita bisa lebih jauh ke depan karena kita masuk dalam dua krisis, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Tetapi yang paling penting yang bisa menyelamatkan ini semua apabila fondasi ekonomi kita kuat. Apa fondasi ekonomi kita itu adalah UMKM dan pertanian khususnya di Sulawesi Selatan. Kapan pertanian kuat, semua sumber-sumber produksi kita tidak terganggu, baik distribusi maupun pemasarannya. Juga UMKM bisa bergeliat dengan bebas, tanpa tekanan dan tanpa beban. Nah, maka kehidupan kita, ekonomi kita mestinya harus stabil di dalam situasi krisis. Kalau stabil dalam situasi krisis berarti itu sebuah performance yang bagus dibanding kita harus menjaga terus retail besar, akhirnya tidak mampu menopang kondisi UMKM kita dan 60% UMKM kita akan terpuruk, akhirnya bisa mengganggu kehidupan sosial kita. Untuk itu malam hari ini kita akan bicara penggabungan dua, yaitu produk hasil agriculture kita dengan usaha mikro kecil dan menengah kita. Nah, kapan ini dia gabung? Tentu ini kekuatan besar untuk kita yang terkenal dengan lumbung tani, lumbung pertanian, lumbung agri, dan perkebunan. Nah, itulah kelebihan kita dibanding daerah-daerah lain. Dan saya katakan bahwa kita akan ngobrol soal bawang goreng. Nah, ini bawang goreng kelihatannya kecil, tetapi hampir setiap hari ini dikonsumsi oleh masyarakat. Sama dengan cabai, kelihatan kecil, tapi sekarang orang nggak bisa makan cabai, nggak bisa ngerasain makan enak hari-hari kalau nggak ada cabai, nggak ada bawang. Makanya harga cabai dan harga bawang itu menjadi barometer dari 12 bahan pokok kita. Ini bisa terganggu, dia akan terganggu sektor-sektor lain. Saya pernah menjadi pejabat pemerintah bidang ini. Jadi saya ngerti betul apabila terganggu bawang dan kenapa serius sekali melihat bawang. Terganggu bawang dan cabai, maka harga seluruh Indonesia juga terganggu. Jangan pandang enteng bawang, jangan pandang enteng cabai, dia lebih fluktuatif dibanding produk-produk lain, ya, di bidang agriculture. Kalau beras kadang-kadang fluktuatif tapi tidak mengganggu. Tapi cabai dan bawang, kapan dia terganggu, maka dia akan bisa mengganggu stabilitas harga seluruh Indonesia. Ya. Nah, makanya ini produk olahannya, yaitu bawang goreng.
Kita bicara dengan Pak siapa? Muhammad Akbal. Muhammad Akbal, pengusaha bawang goreng. Dan seperti saya bilang, bawang goreng itu penting. Hampir setiap rumah pasti ada bawang gorengnya. Apalagi kalau musim hujan, ada asap-asap dari mangkok. Kita makan mie dengan merek itu, dia berasap, taruh bawang gorengnya, taruh cabai rawit, dunia seakan milik kita dengan mie itu aja. Oke, Pak Akmal, kenapa Anda jual bawang goreng? Apa latar belakangnya? Pertama, saya melihat dua kejadian besar itu yang menimpa Indonesia, menimpa kita semua. Ya. Selain Hiroshima, Pak ya? Iya, tahun 98 itu kan kita pernah krisis moneter. Ya, benar. Terus tahun ini kan kita dihantam dengan pandemi corona. Ya. Dan saya melihat hanya sektor pertanian ini yang mampu bertahan. Ya. Siapa dulu dong menterinya ya? Ikut macu lagi. Jadi saya punya keyakinan seperti itu, bahwa hanya sektor pertanian yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. Sementara sektor lain sudah mati. Jadi saya berpikir ya udah, kita kebetulan waktu itu saya masih di sektor jasa rental mobil. Saat itu pas masuk pandemi semuanya hancur. Hancur ya, Pak? Iya, langsung habis. Sektor rental, saya baru paham nih. Iya, rental mobil. Saya baru dapat indikator bahwa rental mobil itu termasuk salah satu yang kena dampak keras ya. Paling pertama di sektor jasa dan pariwisata. Ya. Kami yang pertama yang mengalami, karena langsung tidak ada orderan sama sekali, bukan menurun tapi langsung tidak ada. PSBB. Iya, betul. Iya. Setelah itu saya tinggal di rumah, berpikir, saya ingat bahwa dulu 98 itu sektor pertanian mampu bertahan. Maka saya mencoba berdagang keliling bawang, waktu itu masih bawang Bima, belum digoreng. Iya. Saya mencoba keliling, terus istri saya berpikir, kenapa kita jual bayam mentah? Iya. Kalau kita olah, digoreng, dikasih Produk rasa, ya. mungkin harganya lebih naik lah. Oke, saya setuju. Kita mulai mengolah, membuat bawang goreng dengan rasa-rasa tertentu yang dimasukkan bumbu-bumbu tertentu. Akhirnya keluarlah bawang goreng Mama Nyiur ini. Awalnya Anda menjual produk mentah ya? Ya, awalnya mentah. Mentah material ya. Terus berpikir bahwa mungkin kita bisa tambahan, tambah nilai. Kalau kita olah, nilainya akan lebih bertambah. Ya. Tapi yang mentah juga tetap jalan. Sudah tidak terlalu jalan lagi, soalnya kesibukan mengolah bawang goreng itu agak butuh waktu. Butuh waktu ya. Iya. Prospek nggak dengan dibanding menjual bahan mentahnya? Ya, alhamdulillah selama ini ada peningkatan hasil. Ada margin besar ya? Tidak terlalu besar, tapi sudah kelihatan hasilnya bahwa lebih ketutup di sini. Di sini ya. Iya. Kenapa Anda tiba-tiba berpikir harus berpindah shifting ke Bawang goreng. Bawang putih? Kan jauh sekali bedanya nih dari rental mobil ke bawang merah, bawang goreng. Gitu. Ya itu awalnya tadi, bahwa ketika krisis ekonomi melanda kita itu saya harus main di sektor pertanian, hasil tani. Karena pengalaman 98 iya, itu 98 itu bahwa teman-teman yang waktu itu main coklat, ini kan main coklat. Saya pikir kalau coklat saya tidak punya modal besar. Kayaknya cuma ada bawang waktu itu, ya sudah ini aja. Kebetulan ada tetangga yang orang Bima, jualan bawang Bima. Itu mau bantu-bantu, selain kami bayar setengah, dia tambahkan lagi barangnya. Kami ambil lagi, bayar setengahnya, ditambahkan lagi. Gitu ya. Ya, awalnya dari situ, akhirnya berkembang sampai sekarang. Nah, terus apa yang membuat bawang Mama Nyiur ini berbeda dengan bawang goreng pada umumnya gitu? Iya, pertama yang garingnya ini banyak yang renyah-renyahnya. Ya, renyahnya itu kami pakai bumbu tertentu sehingga dia lebih renyah. Lebih renyah. Iya. Terus ada rasa ada berbeda? Ada rasa berbeda juga. Kami tambahkan penyedap rasa, tapi yang aman.
Yang aman karena kami sudah uji lab di Balai Besar Laboratorium Makassar, produk kami ini aman. Begitu ya? Anda sampai seserius begitu? Iya, harus untuk meyakinkan customer kami bahwa bawang ini cukup aman untuk kesehatan. Padahal ini cuma bawang, Pak ya. Kenapa Anda sampai seserius begitu membawa ke balai laboratorium apa? Berarti Anda mementingkan mutu ya? Iya, itu yang pertama. Iya. Biar mahal mungkin, yang penting mutunya, kualitasnya tetap standar. Itu yang kami jaga, itu yang kami jamin kepada customer. Pernah sekali kami olah bawang, itu hanya karena warnanya tidak seperti yang kami inginkan, kami tidak jual. Walaupun secara finansial kami rugi besar, tapi kami tahan itu untuk tidak dijual. Tidak dijual ya? Tidak dijual. Karena Anda untuk menjaga kualitas. Kualitas. Pernah juga saya ada yang menawarkan bawang jenis lain, diberi kemudahan, katanya tidak usah bayar dulu, nanti habis baru bayar. Saya tidak mau. Karena wangi dari aroma dari bawang Bima ini sangat berbeda dengan bawang jenis lain. Itu yang saya jaga sehingga saya tetap tidak memakai bawang lagi. Kalau misalnya bawang Bima yang seperti kadang sekarang ini harganya mahal, saya lebih baik menunda tidak memproduksi dibanding memproduksi bawang jenis lain. Kalau bawang Bima itu memang produk dari Bima? Iya. Memang langsung dari Bima, dikapalkan dari Bima. Tanam produksi lokal ya? Saya kurang tahu bagaimana di sana produksinya. Yang jelas itu barang kami terima dari pedagang yang langsung ambil dari kapal. Oh gitu. Ya. Memang apakah bahan bawang Bima itu punya kekhasan sendiri? Kan ada juga bawang Palu gitu. Iya, ada. Bawang Bima lebih harum kalau dia digoreng. Tapi untuk bumbu bawang Entrekang masih lebih sedap kayaknya karena dia lebih pedas. Iya ya. Padahal bawang lokal kita sebenarnya lebih bagus ya. Iya, kalau untuk dibanding itu bawang Bombay. Iya betul. Iya betul. Iya, produksi bawang kita sebenarnya sangat bagus. Makanya saya sudah mengolah semua jenis bawang. Iya. Ternyata bawang Bima ini yang punya ciri khas dari aroma dan rasanya. Gitu. Iya. Kalau tadi dibilang Mamanyur ini ada rasa tertentu dengan bumbu tertentu. Iya. Berarti berapa varian Anda jual? Tidak ada, cuma satu varian rasa. Satu varian rasa. Iya. Intervensi bumbu dan itunya cuma satu. Nah, itu produk rahasia, resepnya rahasia. Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya. Soalnya banyak produk lain di pasaran. Saya sudah pernah uji coba pasar, saya bandingkan dengan produk lain ya masih lebih bagus lain. Ya. Yang paling pasti bedanya Anda udah lab kan ya? Iya. Anda sudah membuat laboratorium tentang kami harus uji lab. Uji lab ya, karena kan ya mungkin tidak berdampak langsung pemirsa, tapi dampak panjangnya kalau tidak di lab ya bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Makanya bawang goreng Mamanyur ini dengan standar dan mengedepankan moral, beliau mendaftarkan di lab. Jadi kalau pasti bahwa bawang goreng Mamanyur ini sudah pasti standar dan pasti sehat lah, ya. Salah. Ya insyaallah ya Pak. Nah, terus pertama kali waktu siapa yang merasakan awalnya ini? Anda testinya ke mana? Testernya kemana nih? Saya ke teman-teman. Teman-teman dulu Pak ya? Belum dipasarkan gitu, belum? Tetap sambil memasarkan. Jadi saya pertama berjualan itu langsung di WA Group, di Facebook. Ya, teman-teman coba, penasaran, mencoba, dan beberapa sudah langganan, sudah sering order. Ada yang repeat order berkali-kali. Berkali-kali ya? Berarti memang luar biasa. Alhamdulillah. Oh, itu. Enaknya ini bawangnya, cocoknya bawang goreng Anda, cocoknya dengan apa nih? Dengan kopi bisa nggak Pak? Bisa, ya? Ada juga sih yang jadikan cemilan. Ada. Pengakuannya itu katanya cemilan buat teman ngopi. Saya, iya. Kayak kuaci ya berarti. Surprise juga saya dengar. Katanya ini tidak cocok jadi penyedap
masakan, katanya lebih cocok jadi cemilan. Oh gitu ya? Ya. Ada juga orang Ada testimoni seperti itu dari teman-teman. Tapi dia dimasakkan atau di apa nih cocoknya? Ya, kalau saya di rumah sih anak-anak juga jadi ikan cemilan. Kalau makan makanan yang mie instan atau apa, saya pakai ini juga. Bahkan saya suka apa? Setiap makanan itu walaupun cuma nasi putih pakai bawang goreng juga. Masa? Iya. Nasi putih Sama bawang goreng lebih. Kok nggak digoreng dulu? Nasi goreng dulu. Iya. Oh nasi putih bisa nasi langsung putih ya? Nyaman rasanya, Pak? Enak. Gitu ya? Iya. Dengan mangga bisa nggak, Pak? Saya belum pernah coba sih. Agak. Oke, kita coba baca beberapa chat dari pemirsa. Ayes Kambi, jangan pandang enteng bawang. Bung Diwan, hidup bawang. Kode-kode ini. Yeah. Pin Kamasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak None dan narasumber. Semoga sehat dan sukses selalu. Nur Fajrani Ririn, kita orang Bima Pak. Terus cara dapat bawang Bimanya lewat mana? Dijawab dulu Pak. Saya lewat teman yang kebetulan berdagang. Dia kebetulan orang Bima asli. Dia dagang bawang Bima di Makassar. Jadi kita bukan orang Bima? Bukan. Terus cara dapat bawangnya melalui orang Bima tersebut? Iya. Dari kapal Pak ya? Dia ngambil dari kapal. Dia ngambil dari kapal. Dari Pelabuhan Pauter ya? Pauter ya? Iya. Muldi, selamat bro Aka. Semoga sukses terus. Amin. Muladi 93. Ini ucapan selamat dari Muladi. Ini teman Pak mungkin? Teman ya? Kuliah. Oh teman kuliah. Vin Kamasi, wah bawang Bima sudah ketahuan mutunya. Kesukaan ibu-ibu. Kebayang rasanya bawang gorengnya enak. Dari Ibu Vin Kamasi. Mau Bu? Kenapa? Apa sih khasnya bawang Bima itu Pak? Kata itu aromanya tadi. Aromanya? Dia ya, lebih terasa bau bawangnya dibanding bawang jenis lain. Dan dia diolah lebih enak rasanya. Lebih enak rasanya? Lebih enak. Pengolahannya? Iya. Tapi kalau dari sisi produksi kan ada bawang ya, kadang besar, ada bawang yang kecil. Iya. Kalau bawang besar kan produksinya lebih hemat mungkin. Sebenarnya sama aja Pak. Sama ya? Iya, karena kita belinya beratnya per kilo. Jadi mungkin besar itu sedikit secara kuantitas. Oh, tapi kalau dia dalam hitungan kilo ya. Iya. Tetapi dalam memprosesnya Pak, gimana? Prosesnya mana lebih mudah? Yang kecil-kecil itu? Sama aja Pak, karena kami biasa menggunakan udah pakai mesin. Oh sudah pakai mesin ya? Pemotong. Bukan zaman dulu yang pakai menangis-nangis itu. Tidak. Kadang-kadang Pak, kami kadang-kadang di request itu untuk bawang premium, jadi kami memang iris untuk menjamin ketebalannya sama. Oh iya. Iya. Kalau itu ada yang request? Iya, ada yang request bahwa saya mau yang premium, oke, kita ngiris. Ada yang premium? Maksudnya premium gimana Pak? Premium hanya bentuknya aja, untuk menjamin bahwa dia ketebalannya standar. Iya. Tapi harga sama aja. Harga sama. Anda memproduksinya dalam sehari berapa kira-kira? Sekarang itu saya nggak hitung hari, kami sebulan itu sudah bisa sampai 100 kilo. Benar Pak nih? 100 kilo per bulan, alhamdulillah. Banyak sekali itu Pak. Itu bawang mentah. Bawang mentah. Bawang mentah yang kami olah selama sebulan itu sudah mencapai, awalnya hanya 20 kilo, 10 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah 100 kilo per bulan. Sejak tahun berapa nih Pak? Baru tahun lalu Pak. Baru tahun lalu sudah 100 kilo sampai sekarang. Anda ditolong oleh Corona berarti Pak? Ya salah satu hikmah dari pandemi ini bahwa kita harus survive ya, dan akhirnya mendapatkan produk yang lebih apa ya, lebih menjanjikan Pak ya. Alhamdulillah.
kelihatannya kecil tapi dampaknya besar ya. Ya, sudah. Kalau rental kan besar kelihatannya tapi dampaknya kecil. Iya, betul sekali. Iya. Oh, 100 kilo. Berarti yang pesan berapa, Pak? Kira-kira kalau kita hitung per bulannya berapa banyak customer Bapak? Ini kan macam-macam, ada yang harga 50.000, 70.000. Per hari itu kami kadang terima sampai 200.000 pesanan. Belum lagi yang kami titipkan di toko-toko penjual-jual. 200.000 ya? Itu yang pesan. Ada yang kami titip di toko-toko itu. Anda sebenarnya nggak cocok masuk di sini. Anda sudah punya usaha, bukan skala kecil lagi nih Pak. Anda Alhamdulillah sudah mampu ya. Ini berapa nih Pak harganya? Itu 70.000. Ini 70.000. Beratnya 500 gram. 500 gram ya. Ini pemirsa, berat 500 gram, harga 70.000. 70.000. Ini bunyinya memang renyah sekali nih. Nah, Anda dengar kan bunyinya? Nah, berarti ya. Kalau ini Itu yang 50.000. Ini 50.000. Nah, ini asik nih. Taruh di meja makan. Nah, apapun makanannya, bawang goreng bumbunya. Enak, gurih, dan renyah. Ada yang kecil juga ya? Iya, ada yang 25.000. Ini 25.000. Iya. Ini untuk keluar kota, di perjalanan, di kantor, ya. Masak mie. Kemasan 10.000. Ini yang paling banyak kami titip di warung-warung. Nah, ini 10.000. Bagi yang rindu dan kepepet mau makan bercampur bawang, bisa pesan ini. Dan kemasannya juga amat sangat higienis. Ini ada labnya, dan ini homemade ya, buatan rumahan ya. Ini banyak yang pesan pemirsa, banyak sekali yang pesan. Ini berapa ton Pak dalam sebulan? 100 kilo. 100 kilo dalam sebulan. Jadi kalau Anda juga mau merasakan sensasi ini, pesan. Ada di running text itu, email dan nomor WA serta akunnya gitu ya. Kira-kira ke depan ini apa yang Anda harapkan dari bisnis ini Pak? Saat ini dari hasil penjualan bawang ini kami kumpulkan sedikit-sedikit. Sekarang kami mengolah kantin Mama Nyiur. Dari bawang ini? Dari hasil penjualan bawang menghasilkan usaha baru lagi. Usaha baru lagi, kantin Mama Nyiur. Itu jualan sayur dan lauk pauk. Oh gitu ya. Berarti bawang ini membawa berkah, dampak lain ya. Iya. Ya, membuat satu usaha kuliner ya. Kuliner ya. Tapi standarnya pakai bawang ini semuanya, makannya di situ. Iya. Kami tetap menyelipkan bawang di dalam makanan itu. Kami selip dalam plastik. Pernah ada komplain enggak dengan bawang ini? Alhamdulillah belum pernah. Semoga tak ada. Oh ya. Kebanyakan komplain itu katanya nggak tahan lama. Iya, katanya begitu toplesnya dibuka langsung habis. Bercanda juga ini Bapak ya. Ini pemirsa tidak tahan lamanya. Tunggu dulu ya. Karena kalau sekali dibuka langsung habis. Ini. Nah, makanya dia 100 kilo per bulan, 100 kilogram per bulan. Ini langsung saya kepikiran mau bisnis bawang juga ini. Gitu. Siapa? Pak Akbar. Ya, Pak Akbar, banyak yang pesan apa? Ibu-ibu atau ada nggak toko atau distributor juga memesan? Kami sementara merintis jalan untuk masuk ke mini-mini market dan swalayan. Swalayan ya? Iya.
kami sudah merintis jalan untuk itu, tinggal beberapa step lagi untuk masuk. Ada langganan tetapnya? Sementara ini masih warung-warung kecil di sekitar wilayah Kecamatan Manggala dan Panakukang. Di wilayah Kecamatan Manggala dan Panakukang ya, yang kami suplai bawang. Dapil dong itu ya. Wilayah. Kebetulan dekat rumah, Pak. Oh gitu. Terus kalau pesan langsung gimana Pak? Cara... Bisa Pak, ada nomor telepon. Ada nomor telepon. Iya. Anda memasarkan lewat telepon teman-teman sekarang atau sudah pakai online. Online ya. Iya. Instagram, selain WA, Facebook sudah ada provider lain. Provider lain ya. Butuh model nggak makan sambil makan konten ya? Buat konten lagi makan sesuatu pakai bawang goreng ini. Kira-kira ke depan setelah outlet kuliner Pak Akbar buka, apalagi yang mimpi Anda soal bawang goreng ini? Ya, berharap saja bisa mau mengajak kerja orang lain. Bisa. Tapi kelihatannya Anda fokus di sini ya sekarang ya? Iya, saat ini kami fokus di bawang goreng. Tidak punya kepikiran mau membuat lahan sendiri menanam bawang goreng, tidak ambil lagi dari Bima. Kan bisa aja bibitnya dari Bima ditanam di Makassar kan? Sudah ada yang seperti itu, tapi tetap rasanya berbeda, Pak. Oh, iya. Walaupun ditanam di bibitnya dari sana. Bibit dari Bima, tapi ditanam di Sulawesi tetap rasanya berbeda. Udah ada, saya pernah coba. Kalau boleh tahu kenapa, Pak? Saya kurang tahu dari bagaimana bisa berubah rasanya. Mungkin teman-teman, mungkin bapak-bapak yang dari pertaniannya bisa mengerti. Mungkin suhu ya, suhu atau tekstur tanah atau ya, bisa jadi seperti itu, atau penggunaan pupuk atau gimana. Penggunaan pupuk ya. Atau mungkin masih lebih suci orang yang di sana ya, mau nanam bawang tidak pakai pestisida atau apa ya. Iya kok. Oke, kita dan ada Basir Habir. Sukses selalu Kakak Aka. Anda dipanggil hari-hari Aka atau Akbar? Aka. Aka. Kenapa, Pak? Dari kecil, dari panggilannya orang tua itu. Aka ya. Aka. Hanafi Halida, sudah sampai di mana pemasarannya? Sudah masuk ke minimarket? Lagi dirintis Pak lagi ya? Dirintis. Sementara dirintis, jalan ke sana. Ya. Hermin P, sukses terus bro Aka, bawang goreng Mama Nyur memang enak. Andi Saiful Haq, mantap channelnya kakak Noni. Oi Saiful, mantap selalu Saiful. Nur Fajriani Ririn, harganya berapa Pak dan tersedia dalam ukuran apa saja? Mungkin Pak Aka yang jawab nih, walaupun saya sudah menggambarkan. Iya Bu, Ibu Nur Fajriani Ririn, Ibu nih Ibu. Ini yang 300 gram ini harganya 50.000, ya. Yang 500 gram harganya 70.000, ya. Yang 150 gram harganya 25.000, dan ini 60 gram harganya 10.000. Ibu Nur Fajriani Ririn, itulah harga dan ukurannya. Bisa dipasarkan di ibu-ibu PR Diagar ini. Ya. Amin amin. Amin. Dan kalau tambahan apa ya? Model-model yang lain selain yang ada sekarang, apa Anda pikirkan tambahan-tambahan inovasi-inovasi gitu? Jadi saat ini yang di kantin Mama Nyur itu saya hanya menjual sayur-sayuran yang mungkin sudah jarang ditemukan di penjual. Itu seperti paria kambu. Itu sudah mungkin di warung-warung sudah tidak ada. Sudah ya, jarang Pak. Iya, paria kambu, sayur rebung. Sayur rebung. Sayur pakis atau sayur paku. Sayur rebung itu ada Pak? Ada, kami jual di kantin Mama Nyur.
Itu kantin hanya online, pemesanan online belum aja. dine in situ. Iya, udah bisa. Kami belum menyiapkan itu. Oh, kita pesan juga. Iya, online semua. Namanya Mama Nyur juga. Kantin Mama Nyur. Kantin Mama Nyur, tapi online. Online. Oh, yang jual cuman makanan-makanan tradisional. Iya. Apa-apa tuh, Pak? Sayur rebung, paria kambu, sayur pakis atau sayur paku, Iya, sayur rebung, sayur tetu, kaju tetu, atau cami tutu kalau orang cami yang tutu, Iya, ya. seperti itu. Itu ada bawangnya juga. Kami tetap pakai bawang untuk taburannya. Sudah kapan? Mana duluan, Pak? Itu atau Duluan ini bawang goreng. Dari hasil penjual bawang goreng ya saya mencoba inovasi baru, dibikin lagi sayuran-sayuran yang jarang lagi ditemui di pasar. Akhirnya alhamdulillah penerimaan pasar juga sudah mulai bagus, responnya sudah bagus. ramai ya? Ya. Kalau mie ayam apa yang campur ini nggak kepikiran? Yang bersifat mie panas-panas. Saya rasa persaingan di bagian itu sudah terlalu besar. Sudah terlalu. Iya. Anda cari. Iya, saya cari tempat yang kurang saingan gitu. Sayur rebung ya, saya langsung ngiler, Pak. Langsung lapar ini. Bisa Pak, diklik aja ke kantin Mama Nyur. Kantin Mama Nyur ya. Sayur rebung, Sayur paku, paria kambu, cami tutu. Itu pesannya Online. per apa? Per porsi. Per porsi. Iya. Satu porsi berapa, Pak? 25.000. Sayur rebungnya. Iya. Semuanya itu 25.000 rata. 25.000 rata. Iya. Ada ikan kering. Hah? Ikan kering goreng. Jual juga. Jual. Selain itu apa lagi? Ikan kering goreng, ikan goreng rica. Dan saya yang menggorengnya itu pakai minyak yang saya bikin sendiri. Minyak goreng yang saya bikin sendiri. Iya. Jadi banyak ya sebenarnya ya, di menu-menu yang ada di kantin Mama Nyur ini ya. Iya. Prospek gak itu, Pak? Alhamdulillah setiap hari ada Pesanan. masuk. Siapa yang masak, Pak? Istri saya, Mama Nyur. Mama Nyur ya. Saya bagian marketing aja Pak. Marketing ya. Tapi yang punya siapa? Ya kami berdua Pak. Yang lebih banyak modalnya siapa, Pak? Bapaknya Pak. Itu oke, kita jawab. Bawang goreng adalah pelengkap makanan berkuah. Wajib ada di meja makan. Bagi tipsnya mengolah bawang. Kalau digoreng jadi garing dan tidak terlalu berminyak. Iya. Tips supaya garing itu saya memakai spinner, alat pengering minyak. Jadi setelah digoreng, didinginkan sedikit, terus masukkan ke spinner, keluar semua minyaknya, baru kita angkat. Angkat ya. Oh, iya. Sehingga bawang itu bisa jadi lebih renyah. Ya. Saya kalau berminyak muka saya mau pakai spinner di muka saya. Gitu ya. Baik. Nurul Hidayat kata None, tontonan yang sangat menarik, sukses ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya, itu berkat Ibu Kadis, Bu Arfa, 3 kali seminggu. Ya, terakhir nih Pak, apa kira-kira yang Bapak harapkan UMKM seperti Bapak ataukah pengusaha menengah seperti Bapak karena omsetnya udah besar, yang Bapak harapkan dari keberpihakan masyarakat dan pemerintah? Ya, selama ini saya berharap bisa menjadi peluang lapangan kerja buat yang lain. Gitu ya. Itu aja. Ada karyawan? Belum, sementara belum berani ngambil karyawan soalnya omset masih kecil Pak. Oh iya. Masih Tapi sama istri iya, ya? sama istri dan anak-anak. Ya, tapi SOP-nya jelas. Iya. Standar industri ya? Iya. Seperti itu. Oke, makasih banyak Pak. Ada pertanyaannya nih. Oke, sudah. Makasih banyak atas kedatangannya Pak. Sukses selalu produknya. Amin. Sukses selalu kantin Mama Nyur. Amin. Kapan-kapan kita pesan ya. Siap. Kalau ada tertulis pesan None, minta korting dong. Siap. Boleh. Ya, supaya itu saya langsung teringat-ingat nih ya, sayur rebung yang bambu itu ya, bambu kecil, luar biasa enaknya itu. Ya,
Terima kasih atas kehadirannya, semoga sukses selalu. Dan pemirsa, itulah tadi bincang kita dengan pemilik Mama Nyur yang awalnya bawang goreng, bawang biasa menjadi bawang goreng, setelah itu menjadi kantin Mama Nyur. Anda yang mau berbeda dari kebosanan makanan standar dan umum, Anda merasakan sensasi berada di rumah, silahkan pesan di Mama Nyur. Ada sayur rebung, ada sayur paku, ada came tutu, dicampur bawang, dan bawangnya juga punya resep rahasia. Seperti yang dikatakan Ibu Vin Kamasi, kebayang rasanya bawang gorengnya enak. Mari sekarang 1, 2, 3 kita membayangkan semua. Betul-betul enak ya. Tetap jaga kesehatan Anda, gunakan masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan, dan jaga iman kita supaya semua hidup lebih bahagia. Jangan lupa bahagia bersama orang-orang yang kita cintai, dan kita hadir sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.